Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Mana semangatmu? Ini semangatku. Daurah glamping bersama Bali Mengaji dan KR Lan. Kurang semangat nih. Yuk kita hangatkan badan kita dengan gerakan ya. Siap. Yang paling semangat dapat hadiah. Mau? Daurah glamping bersama Bali Mengaji dan KR Lan. Nih dapat hadiah. Daurah glamping bersama Bali Mengaji dan KR Lan. Nih dapat nih. Daurah glamping bersama Bali Mengaji dan KR Lan. Masya Allah. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gimana, sudah hangat badannya? Belum? Kita yel-yel lagi. Daurah glamping bersama Bali Mengaji dan KR Lan. Sudah hangat badannya? Udah capek ya? Baik, adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Hari ini kita akan membahas sebuah kajian yang sangat menarik dan menyenangkan. Judulnya adalah Pintu Surga yang Paling Tengah. Apa Kailan? Pintu surga yang paling tengah. Apa Kailan? Udah, nanya terus ya. Kemarin kita udah bahas tentang surga ya. Kak Erlan ceritain tentang sungai di surga, namanya apa? Kalian pengen gak masuk surga? Nah, kita akan bahas salah satu cara supaya kita bisa dimudahkan untuk bisa masuk surga. Caranya adalah dengan berbakti pada orang tua. Caranya dengan apa, adik-adik? Yang berbakti pada orang tua, maka dia akan masuk surga lewat pintu yang paling tengah. Surga ada berapa pintu? Baik, alhamdulillah. Ini terjadi ikhtilaf, beda pendapat di kalangan anak-anak. Ada yang bilang pintu surga 7, ada yang bilang 8. Yang benar 7 itu pintu neraka. 7 itu pintu neraka. Yang pintu surga adalah, nah, pintu surga tuh macam-macam namanya. Pintu surga itu ada berapa tadi? Dan macam-macam namanya. Ada pintu surga dikhususkan buat orang yang rajin puasa, namanya pintu apa? Aroyan, betul. Pintu Aroyan. Ya Aroyan. Ada pintu surga dikhususkan buat orang yang rajin sholat. Surga Firdaus. Bukan. Surga. Namanya As-sholah, babu sholah, pintu sholat. Ada juga pintu surga yang dikhususkan buat orang yang berbakti kepada ibu dan bapaknya. Namanya bukan, namanya babul walid. Ini pintu untuk orang-orang yang berbakti kepada ibu dan bapaknya. Pintu surga untuk orang-orang yang berbakti kepada ibu dan bapaknya letaknya berada di posisi yang paling tengah. Dan kata para ulama, pintu surga yang paling tengah itu adalah pintu surga yang paling mudah untuk dimasuki. Sebagaimana kata Nabi SAW, ikuti suara Kak Erlan, Al-walidu Awsatu Abwabil Jannah. Berbakti pada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Adik-adik Kak Erlan mau tanya, katanya nih anak-anak yang laki-laki di sini lebih kuat menghafal daripada yang perempuan. Emang betul?
Tapi katanya yang perempuan lebih tekun dalam menghafal daripada yang laki-laki. Emang betul? Tapi katanya yang laki-laki lebih semangat daripada yang perempuan. Emang betul? Tapi katanya yang perempuan lebih hebat daripada yang laki-laki. Emang betul? Jadi lebih hebat anak laki-laki atau perempuan? Ikhwan atau akhwat? Akhwat atau ikhwan? Apa? Bakwan? Tahu aja belum sarapan? Ikhwan atau akhwat? Baik, kita tentukan siapa yang lebih hebat, ikhwan atau akhwat, lewat lomba hafal hadis. Siap? Yang paling semangat dia yang menang. Nanti Kak Erwan kasih skor penilaian. Yuk, yang ikhwan dulu yuk. Al-walidu. Yang laki-laki dulu ya. Ausatu. Abawabil jannah. Nilainya Kak Erlan kasih skor 93. Alhamdulillah. Kok kurang bahagia sih kayaknya. Sekali lagi 93. Kurang bahagia, nggak mau sekali lagi 93. Alhamdulillah. Ikhwan 93, akhwat berapa nih? Yuk kita hafalin hadisnya. Siap akhwat? Siap. Al-walidu. Ausatu. Abawabil jannah. Ikhwan skornya berapa tadi? 93. Akhwat skornya 95. Alhamdulillah. Berarti untuk lomba menghafal hadis yang menang ikhwan atau akhwat? Untuk lomba hafal hadisnya yang menang akhwat. Sekarang kita beralih ke lomba berikutnya, lomba menghafal artinya. Siap adik-adik? Oke. Skornya masih 1-0 ya. Akhwat 1, ikhwan 0. Kita hafal artinya sekarang. Yuk yang akhwat dulu. Siap akhwat? Berbakti pada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Oke, untuk lomba hafal artinya akhwat dapat nilai 96. Alhamdulillah. Coba sekarang yang ikhwan. Akhwat 96. Ikhwan berapa ya? Siap ikhwan? Siap. Berbakti pada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Masya Allah. Akhwat skornya tadi 96. Ikhwan skornya 99. Alhamdulillah. Al-walidu Ausatu Abawabil jannah. Berbakti pada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Lomba duduk rapi. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita berbakti kepada orang tua, kita akan bisa masuk surga lewat pintu yang paling tengah. Kak Erlan, caranya berbakti pada orang tua gimana sih Kak Erlan? Baik, sebelum Kak Erlan jelaskan bagaimana cara berbakti pada orang tua, kita belajar bahasa Arab dulu, mau nggak?
Baik, kalau mau belajar senternya dimatikan dulu. Perhatikan ke depan, kita ngafal bahasa Arab yuk. Nih seru nih ya. Gini nih. Oh, habis itu mau main kuis tebak-tebakan lagi. Mau dikasih tebak-tebakan plesetan lagi? Ya udah, kita ngafal bahasa Arab dulu ya. Siap adik-adik? Oke. Wahidun, babun, babun pintu. Jamaknya pintu abwab. Makanya tadi kita hafal hadis al-walidu ausatu abwabil jannah. Abwab itu pintu-pintu. Oke ya. Wahidun, babun pintu, isnani walidun orang tua. Walidun apa? Salasatun jannatun surga, arba'atun qoribun dekat. Qoribun apa? Kita harus dekat sama orang tua kita. Qorib, qorib artinya apa? Dekat. Khamsatun tamrun kurma. Tamrun apa? Sitatun dajajatun ayam. Dajajatun apa? Oke. Kak Erna sengaja pilih mufrodatnya yang akhiran katanya sama. Sitatun 6, dajajatun ayam, khamsatun 5, tamrun kurma, sama-sama mak ya kan? Oke, bisa ya? Bisa. Yang paling semangat Kak Eran akan berikan dunia kepada kalian. Ini hadiah bukan ya? Oh bukan, oh ini ternyata pajangan adik-adik, bukan hadiah. Baik, sudah siap ya? Yuk kita coba yuk. Wahidun, babun, isnani, walidun orang, salasatun, jannatun, arba'atun, tomatimu, qoribun dekat, khamsatun, tamrun, sitatun, dajajatun. Lomba duduk rapi. Bunda Fakih, habis ini ada eksperimen lagi nggak? Tidak ada karena Nggak ada. ini kita pindah ke orang tua untuk kegiatan games edu. Oh baik, oke, siap. Kak Eran rampungkan ceritanya kalau gitu ya. Lomba duduk rapi. Sudah siap mendengar cerita Kak Erlan? Baik. Tapi sebelum kita lanjut ceritanya, duduk yang rapi dulu. Kalau masih ada suara, ceritanya belum dimulai. Baik, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara berbakti kepada orang tua yang pertama adalah dengan berkata yang baik pada orang tua. Berkata yang sopan. Kalau bicara jangan teriak-teriak, tapi mendekat saja pada orang tua. Apa bahasa Arabnya dekat? Qoribun. Jadi kita mendekat sama orang tua adik-adik. Kalau bicara yang pelan, jangan teriak-teriak. Boleh nggak marah-marah sama orang tua? Nggak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ikuti suara Kak Erlan. Wa kullahuma qawlan karima.
dan berkatalah kepada orang tua dengan perkataan yang baik. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada orang tua dengan perkataan yang baik. Kak Erlan, berarti kalau aku mau masuk surga lewat pintu paling tengah, aku nggak boleh marah-marah, teriak-teriak sama orang tua ya? Iya, nggak boleh ngambek-ngambek. Abi! Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Dulu ada seorang ulama namanya Ibnu Sirin. Siapa namanya? Ibnu Sirin itu kalau bicara sama ibunya, dia mendekat dan suaranya pelan. Bahkan tetangganya mengira Ibnu Sirin ini lagi sakit. Itu kenapa Ibnu Sirin? Kok suaranya pelan sekali? Lalu dijawab, memang seperti itu. Ibnu Sirin kalau bicara sama ibunya, suaranya sangat pelan seperti orang yang sakit. Karena begitulah adik-adik, para ulama nggak mau meninggikan suara ketika bicara kepada orang tuanya. Ayo jujur, siapa yang suka marah-marah, teriak-teriak sama orang tuanya? Siapa yang pernah? Mulai hari ini kita tidak boleh seperti ini. Mau nggak masuk surga lewat pintu paling tengah? Mau. Kalau mau berarti harus biasakan berkata yang baik pada orang tua. Misalnya mau ngambek, mau marah sama ibu. Ibu! Astagfirullahaladzim, nggak boleh teriak-teriak. Ingat, wa qul lahuma qawlan karima. Allah suruh aku berkata yang baik sama ibu. Astagfirullahaladzim, aku mau masuk surga lewat pintu yang paling tengah. Astagfirullahaladzim. Gitu adik-adik. Dari sekarang belajar berkata yang sopan, yang pelan kepada orang tua, biar kita masuk surga. Itu cara pertama berbakti pada orang tua, yaitu dengan berkata yang baik dan sopan. Lomba duduk rapi. Yang kedua adik-adik, cara berbakti pada orang tua adalah dengan memenuhi panggilan orang tua. Kalau dipanggil, segera penuhi panggilan orang tua. Kalau disuruh, segera nurut sama orang tua. Paham adik-adik? Seperti kisahnya seorang ulama, namanya Haywah bin Syureh. Siapa namanya? Haywah bin Syureh. Siapa namanya? Haywah bin Syureh. Ini kisahnya Haywah bin Syureh, lucu banget nih. Haywah bin Syureh lagi mau ngisi pengajian, tiba-tiba Haywah disuruh ibunya ngasih makan ayam. Ngasih makan apa? Apa bahasa Arabnya ayam? Kita hafalin ya mufrodatnya yuk. Wahidun, babun, ithnani, walidun, salasatun, jannatun, arba'atun, qoribun. Qoribun apa? Khamsatun, tamrun, sitatun, dajajatun. Baik, lomba duduk rapi. Kak Eran kembalikan sementara mic-nya kepada Bunda Fakih sebelum Kak Eran lanjutin cerita tentang Haywah bin Syureh ya. Baik,
kita lanjutin dulu ceritanya. Tadi Kak Eran mau cerita tentang kisah seorang ulama, namanya siapa? Haywah bin Syureh. Siapa namanya? Diceritakan dalam sebuah riwayat, yaq'adu fi halaqatihi. Haywah itu lagi duduk di dalam halaqah majelis ilmunya. Dia duduk dengan sangat berwibawa dan berkarisma. Karena dia adalah seorang guru yang akan mengajarkan ilmu kepada para muridnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Lagi mau ngisi pengajian, tiba-tiba emaknya memanggil. Qum ya Haywah, fa'alki sya'ira lid-dajjaj. Bangun Haywah, kasih makan tuh ayam. Lagi mau isi pengajian, malah dipanggil emaknya. Tahu emak? Dipanggil ibunya, disuruh kasih makan ayam. Yuk kita coba role play. Siapa yang mau pura-pura jadi Haywah? Yang belum dapat hadiah siapa? Kamu dapat hadiah belum? Sini maju ke depan. Kamu jadi ibunya ya. Sini. Sini. Ini Haywah. Nggak apa-apa. Itu ibu. Bukan siapa-siapa. Pura-pura. Nih. Haywahnya lagi duduk mau, jangan ngopi. Duduk ngopi. Lengah dikit ngopi. Haywah lagi mau isi pengajian. Tiba-tiba ibunya memanggil. Ada mikrofon lagi nggak kakak? Kagak ada. Tidak ada. Oh ya udah nggak apa-apa. Tiba-tiba ibunya manggil. Aisyah panggil, Haywah gitu. Haywah. Kasih makan ayam nih. Kasih makan ayam nih. Nih, Haywahnya disuruh kasih makan ayam. Dah sana Haywah kembali. Kasih makan ayam. Ayamnya mana ayamnya? Kalian mau jadi ayam? Jangan, ngapain jadi ayam? Baik, nih Aisyah, terima kasih. Adik-adik, nggak boleh kesel. Justru kita harus senang kalau bisa dipanggil orang tuh. Haywah loh, lagi duduk tenang, dipanggil ibunya disuruh kasih makan ayam. Ya udah, Haywah langsung bangun, langsung dikasih makan ayamnya. Mau? Nih dapat. Siapa lagi yang mau? Baik, duduk yang rapi. Adik-adik, hebat nggak Haywah bin Syureh? Hebat. Dia kasih makan ayam, lalu pengajiannya sementara ditunda karena dia dahulukan perintah orang tua. Begini nih cara berbakti pada orang tua. Selain berkata dengan baik dan sopan, cara berbakti pada orang tua adalah dengan memenuhi panggilan orang tua. Kalau dipanggil orang tua, langsung segera datang. Coba yuk kita praktek. Siapa yang mau praktek? Kamu sini, Musa sini maju ke depan. Misalnya Kak Erlan jadi bapaknya Musa. Musa, sini Musa. Nih, misalnya orang tua nih. Musa, sini Musa. Kalau dipanggil, langsung datangi orang tua. Musa, sini Musa. Terus mendekat kalau dipanggil orang tua. Kenapa Pak? Gitu. Ini Bapak mau ngasih kamu tempe. Nih dimakan ya. Oke. Siapa yang mau dipanggil lagi? Oke. Lomba duduk rapi. Adik-adik, kalau dipanggil orang tua, penuhi panggilan orang tua. Boleh nggak? Kalau dipanggil orang tua malah marah-marah. Kakak, sini. Nggak mau lagi ngantuk. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh adik-adik. Kalau dipanggil orang tua, penuhi panggilan orang tua. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh males-malesan. Lomba duduk rapi. Bahkan loh adik-adik,
Kalau kita lagi sholat sunnah, Allahu Akbar, tiba-tiba kita dipanggil orang tua, kata para ulama, batalkan sholatnya, penuhi panggilan orang tua. Karena sholat sunnah hukumnya sunnah, memenuhi panggilan orang tua hukumnya wajib. Jadi wajib didahulukan daripada yang sunnah. Makanya walaupun lagi sholat sunnah, batalkan sholatnya, penuhi panggilan orang tua. Kalian kalau sholat wajib gimana? Kalau sholat wajib, kalau kita lagi sholat zuhur misalnya, Allahu Akbar, tiba-tiba dipanggil sama ibu, selesaikan dulu sholat wajibnya, baru kemudian datangi orang tua. Paham adik-adik? Jadi ini cara berbakti pada orang tua yang kedua adalah dengan memenuhi panggilan orang tua. Mulai hari ini, kalau dipanggil orang tua harus segera penuhi panggilan orang tua. Penuhi panggilan orang tua. Wahidun, babun, isnani, walidun orang, salasatun, jannatun, arba'atun, qaribun, dekat, khamsatun, tamrun, sitatun, dajajatun, lagi wahidun, babun, isnani, walidun orang, salasatun, jannatun, arba'atun, qaribun, dekat, khamsatun, tamrun, kurma, sitatun, dajajatun. Lomba duduk rapi. Kairan, berarti Kairan udah bahas 2 cara berbakti pada orang tua ya? Iya, 2 cara berbakti pada orang tua. Yang pertama, berkata yang baik dan yang kedua, penuhi panggilan orang tua. Nah, Kairan mau bahas yang ketiga. Mau simak nggak?